Halo semuanya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Saknestarigan dengan NIM 122370019 dari Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hidrogeologi Tambang pada minggu ke-7. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang teknik pemompaan air tanah di tambang, di mana materi ini saya peroleh dari beberapa jurnal pendukung dan buku yang berjudul Hydrogeology Principles and Practice Second Edition karya Wiley Blackwell. Pompa dewatering merupakan komponen kritis dalam pengelolaan air tanah di lokasi tambang, baik tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Sistem ini dirancang untuk mengatasi genangan air yang dapat menghambat operasi, merusak peralatan, dan meningkatkan risiko keselamatan. Berikut analisis menyeluruh tentang teknik pemompaan air tanah di tambang. Jenis pompa yang digunakan. Pertama, pompa submersible. Dirancang untuk beroperasi terendam sepenuhnya dalam air. Cocok untuk tambang bawah tanah dengan genangan dalam. Motornya kedap air, memungkinkan operasi di lingkungan basah tanpa risiko kerusakan. Kedua, pompa sentrifugal. Menggunakan impeller berputar untuk menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong air melalui sistem. Efektif untuk tambang terbuka dengan volume air besar dan jarak pemompaan yang jauh. Ketiga, pompa diafragma. Menggunakan diafragma fleksibel untuk memindahkan cairan, ideal untuk menangani air dengan tujuan abrasif ataupun korosif di tambang bawah tanah. Keempat, pompa turbin vertikal. Dipasang di permukaan dengan poros panjang yang mencapai kedalaman hingga 1.500 meter. Cocok untuk tambang dalam dengan kebutuhan head tinggi. Selanjutnya akan membahas tentang prinsip kerja sistem pemompaan yang terdiri antara lain yang pertama, sistem terpusat versus desentralisasi. Terpusat yaitu mengumpulkan air di sam utama lalu memompanya ke permukaan melalui jaringan pipa. Cocok untuk tambang dengan pola aliran air terprediksi. Desentralisasi yaitu menggunakan beberapa pompa kecil di lokasi strategis, fleksibel untuk operasi tambang yang dinamis. Yang kedua yaitu mekanisme operasional. Dilakukan dengan pengumpulan air melalui parit dan saluran drainase, kemudian penyaringan partikel besar sebelum masuk ke pompa. Lalu pemompaan ke lokasi pembuangan atau instalasi pengelolaan air, dan monitoring tekanan dan debit menggunakan sensor digital. Selanjutnya akan membahas tentang efisiensi sistem faktor penentu efisiensi. Terdiri dari beberapa faktor, diantaranya yang pertama, kapasitas pompa yang sesuai dengan debit air, kurang lebih 500 meter kubik per jam untuk tambang yang besar. Kedua, pemilihan material impeller atau tahan abrasi atau chrome alloy atau karet keras. Ketiga, optimalisasi konsumsi energi melalui VFD, Variable Frequency Drive. Keempat, rasio head statis terhadap head dinamis, kurang lebih 1:2 untuk meminimalkan loss. Tantangan dalam pemompaan dapat terjadi saat kita melakukan proses pemompaan. Di antaranya, 1. Perubahan muka air tanah saat musim hujan atau butuh kapasitas tambahan. Kedua, material abrasif dan lumpur bisa merusak pompa. Ketiga, biaya energi tinggi jika pompa beroperasi terus-menerus. Keempat, korosi dan penyumbatan pada pipa dan pompa. Kelima, kondisi geologi kompleks seperti batuan retak ataupun lapisan impermeabel yang menyulitkan prediksi arah aliran air. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada materi minggu ke-7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, Pak.